Yo, apa kabar peraih mimpi? Tentunya selalu dalam berkelimpahan ya. Kita membahas sayangi dirimu, maka uang akan sayang padamu. Ya, kadang kita justru melupakan yang namanya menyayangi diri sendiri dan kita justru malah memikirkan hal-hal yang itu nggak penting ya. Jadi kita mengabaikan apa yang dibutuhkan diri kita dan kita mengabaikan apa yang dimau oleh diri kita. Padahal diri kitalah yang selalu ada dan diri kita yang selalu support kepada kita ya. Jadi kadang kita melupakannya. Entah kita mengorbankan segala sesuatu ya, mungkin uang, mungkin waktu, mungkin juga hal-hal yang berkaitan dengan diri kita sendiri. Nah, kita diskusi bareng ya. Tapi di sini kita akan mendiskusikan bagaimana kita menyayangi diri kita dan agar uang itu juga menyayangi kita. Jadi memang biar ada sesuatu itu yang berbeda dalam hidup kita. Jangan pernah berpikiran bahwa wah ini aku dapat uang tapi kenapa uang selalu pergi, atau uang gak mau datang padaku karena apa? Ya kita sendiri gak pernah menyayangi diri kita. Bagaimana kita mau menyayangi sesuatu yang lain? Nah, kita perlu menyayangi diri kita karena kitalah yang selalu ada dalam kondisi apapun. Diri kita ini terdiri dari beberapa bagian juga sebenarnya ya, yang mengurusi hal-hal yang berbeda-beda. Tapi kadang orang nggak menyadarinya. Kita nggak membahas itu, tapi kita membahas bagaimana kita menyayangi diri kita. Dan uang itu akan sayang juga kepada kita. Kita mulai aja ya. Dan kita di poin pertama itu adalah manfaatkan uang untuk manjakan diri. Saya pernah membahasnya bagaimana diri kita meminta sesajen. Dalam artian sesajen di sini bukan sesajen yang aneh-aneh ya, tapi sesajen di sini adalah sesajen yang itu dibutuhkan diri kita. Karena seperti tadi saya bilang, diri kita ini terdiri beberapa bagian. Nah, dari situ dirinya biasanya ada yang minta imbalan. Nah, imbalannya ini apa? Biasanya itu adalah makanan atau minuman atau mungkin pakaian, hanya sekedar itu. Jadi kalau ada permintaan lain-lain itu dipastikan bukan dari dalam diri kita sendiri, tapi itu pengaruh dari faktor eksternal yang itu menyamar menjadi diri kita. Misalkan nih, ada pernah yang bertanya juga, wah Pak, ini diri saya minta sesajen, tapi sesajennya dia minta saya untuk nikah lagi. Waduh, itu nafsu. Itu bukan sesajen, itu bukan syarat dari bagian diri kita ya, itu udah nafsu masuknya, bukan sesuatu yang dari inner parts. Terus kita lanjut ya, manfaatkan uang untuk memanjakan diri. Itu misalkan nih, kita saat udah punya lebih, pasti kita menginginkan sesuatu. Misalkan diri kita nih, wah gue pengen relax nih, gue pengen pijit lah badannya, capek-capek. Nah, itu salah satunya, itu memanfaatkan uang untuk diri kita. Makanya saat kita sudah melakukan itu semua dan kita memenuhi persyaratan yang diminta itu semua, makanya diri kita akan menarik uang maksudnya itu jauh lebih banyak dari sebelumnya. Karena apa? Oh, diri lu aja udah lu hargai. Nah, sekarang gua pengen ngasih ucapan terima kasih. Gua ngundang uang sebanyak-banyaknya. Ya banyak itu tergantung ya, relatif ya. Mungkin kita mendapatkan berapa juta itu udah banyak. Ada yang mungkin puluhan juta juga udah merasa banyak. Atau yang ratusan juta juga itu sudah banyak. Dan sebaliknya juga seperti itu. Mungkin mendapatkan jauh lebih banyak tapi selalu merasa itu kurang. Dan kita menghabiskan waktu hanya untuk sesuatu yang itu gak ada berkaitan dengan diri sendiri. Itu berbahaya. Berbahayanya yang gimana? Ya diri kita jadi nggak diperhatikan, tiba-tiba kita sakit, tiba-tiba kita nggak nyaman, tiba-tiba kita ini ya mungkin badannya nggak karuan, atau mungkin kita mudah terserang penyakit juga. Itu makanya kita harus menyayangi diri kita ya, manjakan dia. Lalu di poin kedua adalah biarkan uang beranak untuk kita. Nah kenapa? Ya kita harus memberikan keleluasaan kepada uang. Jangan pernah kita batasi ya. Dia mau beranak pinak menjadi berapa, itu biarkan saja. Dalam artian bukan beranak pinak kita nyimpen duit terus duitnya nanti berlipat ganda, bukan seperti itu. Tapi nanti dia akan menarik segala sesuatu. Ya mungkin pekerjaan, mungkin orderan, mungkin ya bonus-bonus karena kita punya prestasi. Itu yang akan ditarik menjadi ya anak dari uang yang kita miliki. Atau mungkin kalau teman-teman
sudah menonton video yang tentang jimat, ya itu juga dia menariknya. Karena apa? Kita udah punya pemancingnya, kita udah punya umpannya. Nah dari situ sesuatu yang ditarik itu serupa. Misalkan kita menaruhnya uangnya nilainya kecil, ya mungkin kita mendapatkan nilai banyak, tapi kebanyakan nanti adalah senilai uang-uang itu. Jadi misalkan nih yang kita taruh 2000-an, ya nanti yang ditarik itu juga nilai-nilai kecil tapi jumlahnya banyak. Bisa seperti itu. Bagaimana kalau kita menaruhnya yang besar nominalnya? Ya justru itu lebih baik selama kita ikhlas ya. Itu akan menarik uang-uang lain dengan nilai yang sama dalam artian per lembarnya, dan itu jauh lebih banyak ya. Ingat, uang itu suka keramaian dalam artian dirinya tidak suka sendiri. Dirinya suka banyak teman. Mau kita simpan di mana, dia kalau banyak temannya, makanya dia itu akan semakin happy. Jadi misalkan teman-teman punya banyak uang, ya itu uang teman-teman itu sebenarnya dia happy. Kenapa? Teman-temannya banyak, dia nggak suka sendirian. Lalu di poin ketiga nyambung sama poin kedua, izinkan dia memanggil sejenisnya, dalam artian dia bisa memanggil nilai-nilai uang yang sama. Misalkan nih, kita menyimpan uang dan uang itu kita gunakan memang untuk penarik aja. Jadi dia nggak kita gunakan untuk belanja, tidak kita gunakan untuk membayar sesuatu. Dirinya akan menarik uang-uang sejenisnya. Karena uang ini dia suka keramaian, dia suka banyak teman, makanya uang yang datang adalah uang-uang yang serupa. Misalkan 100 ribuan, 50 ribuan. Teman-teman nanti akan dengan mudah menemukan nilai-nilai itu. Nilai-nilai di mana teman-teman nanti akan semakin mudah mendapatkannya dan semakin banyak mendapatkannya. Dan itu bisa dinikmati dan itu boleh digunakan. Kecuali uang yang digunakan untuk penariknya ya. Jadi teman-teman khususkan uangnya yang mungkin 75 ribuan juga nggak apa-apa. Karena apa? Biar beda, biar nggak campur. Atau misalkan nih, di dompet teman-teman banyak kompartemennya, ya itu bisa ditaruh di tempat yang khusus. Jadi nanti nggak kepake. Itu solusinya. Yang jelas kita sayangi diri kita, biar uang juga menyayangi kita. Jadi saat kita mendapatkan uang, kasihlah penghargaan bagi diri sendiri. Self reward namanya. Jadi bukan yang kita paksakan ya. Nanti jangan kita misalkan sebulan gajinya 3 juta tapi kita maksa nonton konser yang harganya puluhan juta. Nah itu sama aja memaksakan, bukan kemauan diri kita. Ingat, itu adalah faktor eksternal yang masuk dan menyamar menjadi diri kita ya, bagian diri kita, bagian di dalam diri kita. Jadi kita harus pintar-pintar memilahnya. Misalkan nih, gaji teman-teman 3 juta, terus tiba-tiba ada keinginan nih, wah pengen makan seafood nih. Ya udah, turuti aja. Kalau hanya sekedar seperti itu, maka itu adalah memang benar-benar dari diri kita yang di dalam. Dirinya itu akan memberikan respon ya yang segitu-gitu aja. Maksudnya dia nggak minta lebih. Bukan nanti dirinya terus minta, ini gue butuh reward nih, beliin iPhone. Nah nggak gitu juga ya. Jadi kalau itu nanti bisa kita bedakan antara kemauan bagian diri kita atau kemauan yang datang dari faktor luar, dan itu berpengaruh pada kehidupan kita. Ya, jangan lupa raih mimpimu. Bye-bye.